Jawa Timur sebagai provinsi terpadat di Pulau Jawa saat ini menghadapi tantangan serius dalam perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,22% pada triwulan 3 tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat yang menekan pada anggaran belanja rumah tangga dan belanja APBD. Meskipun tingkat pengangguran terbuka berhasil turun ke 3,88%, namun jumlah pengangguran absolut masih mencapai sekitar 960.000 orang, terutama di kalangan muda dan lulusan SMK atau universitas. Hal ini terjadi akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, kemiskinan menjangkiti 3,89 juta jiwa atau sekitar 9,56% penduduk. Inflasi juga fluktuatif sepanjang tahun. Dipicu kenaikan harga makanan seperti cabai dan bawang merah yang semakin menekan daya beli keluarga miskin. Selain itu, ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan membuat ekonomi rentan terhadap bencana alam. Misalnya longsor di Pegunungan Selatan, serta perusakan perkebunan kopi di Bondowoso. Guys, kalian tahu gak sih di balik pencapaian-pencapaian positif di Jawa Timur masih banyak tantangan besar yang harus kita pahami loh guys. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,23%. Ini menjadi tertinggi di Pulau Jawa, berkat dari dorongan sektor industri pengolahan yang menyumbang 31% dari total PDRB, serta investasi yang mencapai 74,69 triliun yang berhasil membuka 130.000 lapangan kerja baru. Namun, kenyataannya sekitar 60% pekerja di Jawa Timur masih bersifat informal, membuat masyarakat rentan terhadap krisis ekonomi, fluktuasi harga, atau bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Almira Putrana dengan NIM C1F023038 dari Program Studi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Dibimbing oleh Bapak Aditya Pertama SEMA, di sini saya membuat video menganalisis perekonomian di Jawa Timur secara ilmiah berdasarkan data BPS tahun 2025. Untuk lebih memahami akar masalah perekonomian di Jawa Timur, mari kita tarik mundur terlebih dahulu latar belakangnya. Provinsi ini membentang seluas 48.033 km persegi dengan topografi beragam mulai dari dataran pesisir utara seperti Surabaya dan Tuban yang ideal sekali untuk industri dan pertanian, hingga pegunungan selatan seperti Gunung Bromo yang jadi andalan pariwisata serta Pulau Madura yang bergantung pada perikanan. Sejak periode 2018 sampai 2022, produk domestik regional bruto atau PDRB Jawa Timur mencapai sekitar 2.200 triliun. Ini artinya menyumbang 14% dari PDRB nasional. Lokasinya yang strategis menarik migrasi besar-besaran dari daerah timur Indonesia, menciptakan aglomerasi industri di wilayah utara melalui infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Perak yang memperlancar ekspor dan logistik. Pertama, secara geografis, Jawa Timur ini terletak di bagian timur di Pulau Jawa. Terus dibatasi oleh Laut Jawa di utara dan Samudra Hindia di selatan. Topografinya beragam. Yang pertama, dataran rendahnya di Surabaya, lalu Tubannya mendukung industri yang besar. Pegunungan Arjuna juga ideal untuk perkebunan di sana. Lalu Pulau Madura unggul di bagian perikanan, serta lokasinya itu strategis guys, karena dekat dengan Selat Madura, memperlancar logistik maritim dan ekspor. Lalu yang kedua, gambaran perekonomian ini kuat tapi rentan guys. Jadi PDRB triwulan 2 2025 ini mencapai 849 triliun. Ini tuh tumbuh 5,23% year on year, jadi tahun per tahun. Didorong dari industri pengolahan naiknya 7,39%, jasanya 7,67%, dan ekspornya serupa juga. Nah, provinsi ini tuh berhasil menyumbang 25% PDRB Pulau Jawa. Tapi ketergantungan sektor primernya seperti tembakau, gula ini membuat rawan fluktuasi harga global. Ini mirip tahap take off lah gitu dalam model Rostow, di mana ekonomi bertransisi dari agraris ke industri. Nah, next permasalahan yang ketiga yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Pengangguran kayak oh my god, udah pusing juga mau bahas pengangguran, tapi ya itulah di Indonesia ya. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Jawa Timur yaitu hanya sekitar 3,88%. Hanya ya, ini data dari per Agustus tahun 2025. Ini itu menjadi yang terendah untuk di Pulau Jawa, teman-teman. Dari 24,76 juta angkatan kerja turun 0,31 poin. Itu berangkat dari para
investasi dan UMKM. Wow, thank you. Next, namun ini pengangguran mudanya dari usia 15-24 tahun itu pengangguran muda itu mencapai 12%. Nah, ditambah lagi mismatch dari skill di lulusan SMK ataupun universitas. Poin keempat adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan sih menjadi isu ya guys. Dari 9,56% atau sekitar 3,89 juta jiwa per akhir 2024 sampai Maret 2025, ini tertinggi di perdesaan Tuban di Bojonegoro, yaitu lebih dari 20%. Tapi ini bukan sekedar uang guys, tapi dimensinya ini seperti akses kesehatan, pendidikan buruk, dan indeks pangan rendah di Madura. Penurunannya berkat program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi di sini ada bantuan dari PKH. Baiklah, dari semua permasalahan ekonomi yang ada di Jawa Timur tadi, terdapat solusi konkret. Yang pertama, diversifikasi hijau seperti energi terbarukan yang ada di Madura. Ini sesuai dengan UNSDG. Selanjutnya, vokasi SMK ini untuk menekan pengangguran sebesar 2% per tahunnya. Selanjutnya, PKH plus infrastruktur jalan desa untuk mengurangi kemiskinan 1% tahunan. Nah, selanjutnya ada kawasan ekonomi khusus atau KEK Tuban Tarik FDI naikkan PDRB sebesar 10%, serta digitalisasi UMKM ciptakan 500.000 jobs baru atau Bapenas. Dengan sinergi ini Jawa Timur bisa inklusif dan juga tangguh. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai perekonomian di Jawa Timur secara ilmiah berdasarkan data BPS tahun 2025. Terima kasih sudah menonton. Bye.